Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada podcast kali ini, kami dari kelompok organisasi internasional PBB akan membahas mengenai operasi perdamaian PBB yang dilakukan di Timor Leste. Nah, dalam sejarah operasi perdamaian yang dilakukan oleh PBB ini, Timor Leste adalah salah satu operasi perdamaian yang sejauh ini dianggap berhasil. Peran yang dimainkan oleh PBB tidak hanya fokus pada upaya penciptaan perdamaian dengan mediator antara Indonesia dan pejuang kemerdekaan Timor Leste, tetapi juga dalam program pemeliharaan perdamaian dan pembangunan perdamaian seperti operasi pemeliharaan perdamaian dan pengembangan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Perlu dicatat bahwa keberhasilan yang dicapai adalah karena strategi revolusioner untuk mengembangkan peran PBB yang terkait dalam lembaga ad hoc dengan mandat khusus lembaga-lembaga ini. Secara politis, lembaga-lembaga ini telah berhasil memetakan kebutuhan, rencana, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk menciptakan perdamaian di Timur Timur. PBB berperan besar dalam proses penyelesaian konflik antara milisi kemerdekaan Timor Leste dan pemerintah Indonesia yang didukung oleh sebagian rakyat Timor Leste pro-integrasi Indonesia. Nah, jadi dalam konflik ini itu rakyat Timor Leste itu terbagi menjadi dua kelompok. Yang satu, kelompok yang lebih memilih untuk Timor Leste itu merdeka sendiri, berdiri sendiri, dan kelompok satunya adalah rakyat Timor Leste yang lebih pro untuk mereka itu bergabung bersama Indonesia. Nah, beberapa hal yang dilakukan PBB antara lain itu yang menjadi mediator antara pihak yang berseteru, melakukan operasi penjagaan keamanan, sampai dengan melakukan pembangunan pasca konflik yang nantinya akan dijelaskan oleh teman-teman dalam podcast ini. Peran PBB tersebut merupakan bagian dari fungsinya untuk memastikan pengelolaan keamanan dan perdamaian dunia seperti yang tertuang dalam bab 6 dan 7 UN Charter atau Piagam PBB. Nah, secara garis besar, keterlibatan PBB telah dianggap berhasil dalam penyelesaian konflik yang berujung pada kemerdekaan Timor Leste sebagai hasil referendum serta pembangunan yang berkelanjutan. Patut dicatat bahwa tidak mudah untuk menciptakan perdamaian di Timor Leste, mengingat konflik yang terjadi di sana merupakan konflik masif dan berlangsung sejak lama. Keberhasilan ini tidak terlepas dari strategi berbeda yang diterapkan oleh PBB. Oleh karena itu, penting untuk melihat peran, strategi, dan langkah PBB di Timor Leste, sehingga dimungkinkan untuk menjadi model baru operasi perdamaian internasional. Untuk memudahkan pemahaman kita terhadap hal tersebut, maka perlu dikonsepkan dalam pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam podcast ini. Antara lain, bagaimana peran dan strategi yang diterapkan oleh PBB di Timor Leste? Apakah peran tersebut dapat dijadikan model operasi perdamaian PBB di tempat lain? Nah, sebelum masuk ke pembahasan dari podcast ini, ada baiknya kita memahami bagaimana sejarah kemerdekaan Timor Leste lewat video berikut ini. Provinsi ke-27 Republik Indonesia ini resmi berdiri sebagai negara sendiri setelah hasil referendum disetujui oleh pemerintah Indonesia. Saya ingin mengajak masyarakat di Timur Timur dan seluruh rakyat Indonesia untuk menerima kenyataan ini dengan ikhlas, sabar, dan hati yang lapang. Keputusan ini secara resmi mengakhiri konflik bersenjata yang terjadi selama hampir 24 tahun. Lalu, bagaimana Timor Timur meraih kemerdekaannya? Bangsa Portugis pertama kali datang ke Timor Timur pada abad ke-16 dan tetap bertahan di sana selama hampir 4,5 abad. Portugis dan Belanda sepakat untuk membagi Pulau Timor menjadi dua, dengan Portugis menguasai Timor bagian timur.
Kontrol bangsa Portugis atas Timor Timur lepas saat revolusi Anyelir bergulir di Portugal. Kekosongan kekuasaan di Timor Timur dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia. Militer Indonesia masuk ke Timor Timur dalam operasi yang dikenal dengan nama Operasi Seroja dengan dalil untuk menumpas gerakan komunisme. Operasi ini juga menandai bergabungnya Timor Timur ke Indonesia, sekaligus menjadi awal konflik kemerdekaan Timor Timur. Selama 24 tahun, konflik tersebut berlangsung dan menewaskan hingga 180.000 warga Timor Timur. Sementara korban dari pihak militer Indonesia diperkirakan mencapai 3.000 jiwa. Di internal masyarakat Timor Timur sendiri juga terjadi konflik antara partai-partai lokal yang menginginkan kemerdekaan melawan partai yang menginginkan integrasi ke Indonesia. Partai Fretilin adalah faksi yang menginginkan kemerdekaan, sementara Apo-Deti menginginkan bergabung dengan Indonesia. Partai lain, UDT, awalnya ingin merdeka, namun berbalik ingin bergabung ke Indonesia setelah ditawari untuk memimpin Timor Timur oleh Bakin. Pemimpin senior UDT, Mario Viegas Carrascalao, diangkat sebagai gubernur Timor Timur. Walaupun demikian, konflik masih terus berlangsung. Tragedi yang paling menyita perhatian adalah peristiwa Santa Cruz. Saat itu militer Indonesia menembaki warga Timor Timur pro kemerdekaan. Beberapa jurnalis asing juga ikut menjadi korban dalam peristiwa tersebut, diantaranya Alan Nair dan Amy Goodman. Sejak saat itu, perjuangan kemerdekaan Timor Timur mendapat perhatian dari dunia internasional. Beberapa organisasi seperti East Timor Action Network didirikan untuk menyuarakan pelanggaran HAM dan kekerasan yang terjadi di wilayah Timor Timur. Setelah kejatuhan pemerintahan Soeharto, pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh B.J. Habibie menyetujui pelaksanaan referendum. Hasilnya, mayoritas masyarakat Timor Timur menginginkan kemerdekaan. Timor Timur memang resmi menjadi negara sendiri, namun bukan berarti setelah merdeka, negara ini aman dan damai. Salah satunya terjadi pada 11 Februari 2008 ketika kelompok pemberontak yang dipimpin oleh Mayor Alfredo Reinado menyerbu kediaman Presiden Ramos Horta. Ramos Horta terluka parah dalam aksi tersebut, sementara Mayor Alfredo Reinado tewas dalam aksi tersebut. Dari sisi perekonomian, Timor Leste masih tertinggal. Tingkat buta huruf masih mencapai 50%. Dan 50% dari total 1,2 juta populasi Timor Leste berada di bawah angka kemiskinan. Beberapa aktivis di Timor Leste seperti Ferdi Tanoni saat ini berjuang menuntut garis batas yang jelas di wilayah perairan Laut Timor, mengingat hampir 90% kekayaan Laut Timor Timur dikeruk oleh Australia. Setelah berpisah, Indonesia masih memiliki posisi yang penting bagi Timor Timur. Hubungan dagang dan pembangunan juga masih terjadi di antara kedua negara. Sejarah dan tragedi kelam pernah terjadi di antara dua negara ini. Selanjutnya, upaya perdamaian yang menyeluruh. Nah, dalam mewujudkan proyek perdamaian yang menyeluruh, PBB sebagai organisasi internasional dalam bidang perdamaian beserta dengan seluruh negara sepakat bahwa operasi perdamaian dalam penyelesaian konflik itu perlu meliputi 3 proyek, yaitu peacekeeping atau upaya perdamaian, peacemaking atau pemeliharaan perdamaian, dan peace building atau pengokohan upaya perdamaian. Proyek pertama yaitu peacekeeping. Peacekeeping sendiri bertujuan untuk memfasilitasi transisi dari situasi konflik ke situasi damai dengan meminimalisir kekerasan dan ancaman agar konflik tidak melebar dan bertambah parah. Sedangkan tindakan yang dapat dilaksanakan contohnya yaitu dengan tindakan penghentian senjata. Proyek yang kedua yaitu peacemaking. Peacemaking adalah upaya diplomatik untuk mengakhiri kekerasan antara pihak-pihak yang bertikai. Nah, mereka diajak untuk berdialog tanpa kekerasan dan jika memungkinkan diarahkan ke perjanjian damai. Peacemaking bertujuan untuk membuka ruang sarana mediasi politik antar pihak yang berkonflik. Operasi peacekeeping biasanya melibatkan pasukan perdamaian PBB untuk membangun stabilitas agar upaya mediasi dapat dilakukan. Proyek ketiga yakni peace building. Peace building merupakan kegiatan untuk mengenali dan mendukung hal-hal yang dapat memperkokoh landasan perdamaian. Jadi, peace building itu untuk mendorong upaya reintegrasi atau penyatuan kembali pihak-pihak yang berkonflik. Ketiga hal yang sudah disebutkan tadi menjadi pedoman operasi perdamaian pada berbagai konflik di seluruh dunia sebagai upaya penyelesaian konflik secara menyeluruh.
Upaya untuk membangun perdamaian yang menyeluruh tersebut biasanya mengarahkan kebijakan untuk diimplementasikan di sektor-sektor tertentu seperti keamanan, kesehatan, ekonomi, politik, dan mengedepankan beberapa prinsip, yaitu yang pertama akuntabilitas, yang kedua komitmen untuk pembangunan, yang ketiga ada dukungan dari berbagai pihak, yang keempat berbasis pada kultur lokal, yang kelima secara politis memiliki unsur demokrasi, dan yang terakhir menjaga kelestarian lingkungan. Dalam operasi perdamaian PBB di Timor Leste, proyek yang dijalankan tertuang dalam mandat secara spesifik pada setiap badan ad hoc bentukan PBB. Pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana awal mula PBB terlibat dalam penyelesaian konflik di Timor Leste. Nah, sejarah itu menunjukkan bahwa Timor Leste merupakan daerah syarat konflik yang melibatkan antar warganya. Dalam catatan sejarah, setidaknya ada 3 momentum perubahan struktur sosial masyarakat Timor Leste yang juga menyebabkan konflik antar warganya. Momentum yang pertama yaitu pemberontakan terhadap kependudukan Portugis di Timor Leste pada abad ke-19. Timor Leste sendiri pada zaman dahulu merupakan daerah jajahan Portugis. Pada tahun 1910 sampai 1912, orang Timor Leste melakukan pemberontakan yang cukup besar. Perlawanan ini dikenal sebagai pemberontakan Timor Timur atau pemberontakan Manufahi. Pada pemberontakan ini, mereka menjarah dan membakar pemukiman orang-orang Portugis serta menggorok para tentaranya. Sebagai balasannya, Portugis mengirimkan tentara dari Mozambik dan sebuah kapal perang dari Makau. Nah, dalam pemberontakan tersebut, 3.424 orang Timor Leste terbunuh dan 12.567 orang luka-luka. Sementara di pihak Portugis ada 289 orang korban tewas dan 600 korban cedera. Momentum kedua yaitu pada gerakan kemerdekaan yang menanggapi revolusi bunga tahun 1975 di Portugis. Pada tahun 1975, di Portugis terjadi revolusi bunga yang menyebabkan Portugis kehilangan kontrolnya secara langsung atas Timor Leste. Hal tersebut mendorong kelompok-kelompok atau partai lokal pro-kemerdekaan di Timor Leste untuk kemudian mendeklarasikan kemerdekaan Timor Leste. Kelompok tersebut antara lain UDT atau União Democratis Timorense dan ASDT atau Asosiasi Sosial Demokrata de Timor. Tetapi dalam prosesnya, hal ini tidak berlangsung lancar karena terdapat pertentangan dari kelompok masyarakat lainnya yang melihat peluang untuk bergabung dengan Republik Indonesia. Kelompok pendukungnya antara lain APODETI atau Asosiasi Populer Demokratika Timorense dan Kota atau Pelibur Owan Timor Aswain atau yang dikenal sebagai Kesatria Putra Timor. Kondisi ini menimbulkan situasi perang saudara antara pihak yang mendukung kemerdekaan Timor Leste dan pro-integrasi Indonesia. Menurut catatan PBB, setidaknya ada 60.000 warga sipil meninggal akibat konflik tersebut. Momentum ketiga, yakni pada referendum yang menegaskan kemerdekaan Timor Leste pada tahun 1999. Awalnya, Perdana Menteri Australia, John Howard, mengirim surat kepada Presiden B.J. Habibie. Ia mengusulkan untuk meninjau ulang pelaksanaan referendum bagi rakyat Timor Timur. Merespons permintaan Perdana Menteri Australia itu, pemerintah NKRI menggelar sidang kabinet di Binagraha pada 27 Januari 1999. Menteri Luar Negeri Ali Alatas selanjutnya mengumumkan hasil keputusan sidang bahwa Indonesia akan lepas tangan dari Timor Timur jika mereka menolak opsi penyelesaian konflik Timor Timur, yaitu tawaran otonomi khusus yang diperluas. Jadi, jika Timor Timur menolak otonomi khusus, maka Indonesia melepaskan Timor Timur menjadi negara sendiri. Pada akhirnya, Presiden B.J. Habibie mendaftarkan referendum tersebut kepada Sekretaris Jenderal PBB. Sejak 1 Juni 1999, bendera biru PBB mulai berkibar di tanah Timor Timur.
PBB lalu meresmikan misinya di Timor Timur, yaitu UNAMED atau United Nations Mission in East Timor pada 3 Juni 1999. Misi itu diketuai oleh Ian Martin. Selanjutnya, pada 30 Agustus 1999, dilaksanakan referendum dengan situasi yang relatif aman dan diikuti hampir oleh seluruh warga Timor Timur. Sekretaris Jenderal PBB lalu menyampaikan hasil referendum kepada Dewan Keamanan PBB pada 3 September 1999. Hasilnya, 344.580 suara atau 78,5% menolak otonomi khusus, lalu 94.388 suara atau 21% suara mendukung otonomi dan 7.985 suara dinyatakan tidak valid. Hasil referendum tersebut kemudian diumumkan secara resmi di Dili pada 4 September 1999. Selanjutnya, pada 30 Oktober 1999, bendera merah putih resmi diturunkan dari Timor Timur. Selama kurun waktu antara tahun 1976 hingga 1999, rakyat Timor Leste merasakan ketidakpastian keamanan karena seringnya konflik yang tiba-tiba terjadi, serta hancurnya infrastruktur yang disebabkan oleh konflik-konflik tersebut sehingga memutus akses mata pencaharian rakyat Timor Leste. Kerugian dan konflik yang berkepanjangan ini kemudian mengundang perhatian PBB selaku organisasi dan masyarakat internasional. PBB yang selama ini tidak mengakui integrasi Timor Leste ke Indonesia mulai berperan pada situasi dan kondisi di Timor Leste yang memanas ketika rezim Soeharto di Indonesia runtuh dan para pejuang kemerdekaan kembali menuntut kemerdekaan. Keadaan ini membuat PBB merasa perlu untuk melakukan evaluasi politik dan keamanan yang ada di Timor Leste. Nah, selanjutnya yaitu peran dan strategi PBB beserta evolusinya. Seperti yang kita ketahui bahwa konflik yang terjadi di Timor Leste melibatkan dua kelompok masyarakat yang terbagi secara ideologis, pro kemerdekaan dan pro integrasi Indonesia. Konflik keduanya merupakan sebuah konflik panjang yang diwarnai dengan berbagai peristiwa, seperti pembunuhan, kekerasan, dan teror yang bukan hanya terjadi pada dua kelompok itu saja, namun juga pada rakyat Timor Leste pada umumnya. Setidaknya terdapat 18.600 rakyat sipil menjadi korban perseteruan dua kelompok tersebut. Konflik keduanya memuncak pada tahun 1998, tepatnya saat pemerintah Indonesia sebagai pemegang otoritas di Timor Leste mengalami krisis politik. Nah, kemudian krisis politik ini dimanfaatkan oleh pihak pro kemerdekaan untuk menggalang kekuatan menuntut kemerdekaan. Hal ini membuat pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Dengan dibantu oleh rakyat pro integrasi Indonesia, pemerintah Indonesia bermaksud untuk mempertahankan otoritasnya. Konflik terbuka pun terjadi. Banyak orang menjadi korban serta mengundang perhatian dunia. PBB sebagai organisasi internasional yang merupakan perpanjangan tangan dari negara-negara dunia mencoba untuk masuk dan melakukan tindakan pengamanan. Setelah melakukan perundingan dengan pemerintah Indonesia, akhirnya PBB diizinkan masuk oleh pemerintah Indonesia. Kemudian sesuai dengan mandat DKPBB, maka dibentuklah tim atau institusi ad hoc yang dinamakan United Nations Mission in East Timor atau biasa disebut dengan UNAMED. Nah, kemudian keterlibatan UNAMED ini membuka jalan penyelesaian konflik di Timor Leste. Pada proses dalam menjalankan mandat, UNAMED melakukan negosiasi dengan pemerintah Indonesia dan pemerintah Portugis atau pemerintah otoritas Timor Leste yang diakui PBB, serta pihak pro kemerdekaan. Langkah ini dinilai sebagai langkah tepat, yang pada akhirnya tercapai kesepakatan untuk melakukan jejak pendapat. Jejak pendapat ini menunjukkan bahwa 78% rakyat Timor Leste memilih untuk merdeka dan lepas dari pemerintah Indonesia. Sampai di titik ini, solusi terhadap konflik antara rakyat Timor Leste pro integrasi Indonesia dan pro kemerdekaan telah tercapai secara de facto. Namun konflik atau kekerasan antara kedua belah pihak ini belum habis. Atas dasar penolakan terhadap hasil jejak pendapat, konflik terbuka kembali terjadi dan bahkan semakin brutal.
sikap saling memusuhi dan balas dendam satu sama lain pun semakin memperparah keadaan. Sikap ini terjadi karena konflik sudah terjadi begitu lama yang disertai dengan tindakan kekerasan, penganiayaan, pembunuhan yang terjadi selama konflik. Kemudian situasi tersebut menuntut PBB untuk bertindak dan menurunkan pasukan perdamaian. PBB kemudian hadir diawali oleh International Force in East Timor atau biasa disebut dengan Interfed. Nah, kemudian satuan pasukan gabungan di luar koordinasi PBB yang kemudian bersama pasukan perdamaian PBB memiliki mandat untuk mengembalikan perdamaian dan keamanan di Timor Leste dan juga menjaga serta mendukung UNAMED ini dan organisasi internasional lain yang fokus pada bantuan kemanusiaan melalui kapabilitas militernya dan sebagai fasilitator operasi kemanusiaan. Pasukan PBB dan Interfed ini terdiri dari 11.000 tentara dan 22 negara dengan pimpinan komando di bawah Australia. Selanjutnya, masuknya pasukan PBB dan Interfed ke Timor Leste diharapkan mampu melakukan stabilisasi situasi sosial masyarakat yang pada saat itu sedang mengalami kekacauan. Pasukan PBB dan Interfed kemudian melakukan beberapa tindakan. Tindakan yang pertama mereka lakukan adalah membuka aduan masyarakat sipil terhadap kekerasan atau pelanggaran yang dilakukan oleh milisi pro-integrasi Indonesia. Kemudian yang kedua membuat daftar orang hilang, kemudian tahanan politik serta melakukan penahanan terhadap orang-orang yang diduga kuat terlibat tindak kekerasan. Dalam hal ini merupakan dari pihak pro-integrasi Indonesia. Langkah-langkah ini dinilai subjektif dan cenderung merugikan masyarakat pro-integrasi Indonesia. Akibatnya, banyak masyarakat pro-integrasi Indonesia meninggalkan Timor Leste. Di luar penilaian tersebut, pasukan PBB dan Interfed telah berhasil menciptakan situasi damai meskipun dalam kondisi negatif atau konotasi negatif ini, yakni yang dimaksud adalah ketidakadaan perang. Dengan pengawalan pasukan PBB dan Interfed, UNAMED telah berhasil memenuhi mandat sampai dengan berakhirnya UNAMED, yaitu pada tahun 1999. Nah, berakhirnya UNAMED tidak menjadikan peran PBB berakhir, namun bertransformasi pada hal lain sebagaimana menjadi concern pada kebutuhan daerah misi. Kemudian dibentuklah United Nations Transitional Administration in East Timor atau UNTAED dengan mandat mengawal Timor Leste dalam membangun negara mandiri pasca jejak pendapat. Dalam tugasnya, UNTAED mengemban program-program peacekeeping dan peacebuilding. Merujuk pada tugas di atas, PBB kemudian membentuk pemerintahan transisi serta mengupayakan pembangunan perdamaian pasca konflik atau post-conflict peacebuilding dengan melakukan upaya restrukturisasi ekonomi, pertanian, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain melalui badan-badan yang ada di bawahnya. Badan-badan yang dimaksud ada UNHCR, tugasnya untuk menyediakan sumber bahan tempat tinggal, kesehatan, dan kebersihan bagi pengungsi. Terus ada UNICEF, ada UNDP, ada WHO, dan ada UNMO atau United Nations Military Observer. Setelah UNTAED dengan program peacekeeping dan peacebuilding-nya, peran PBB kembali bertransformasi melalui pembentukan United Nations Mission of Support in East Timor atau yang disebut dengan UNIMSET dengan mandat fokus pada keamanan, pertahanan, juga hukum melalui program seperti pengawalan pemerintah Timor Leste yang baru terbentuk dan membentuk rencana sistem pengamanan negara. UNIMSET didukung oleh lebih dari 200 orang penasehat ahli untuk mendukung pemerintah Timor Leste yang baru terbentuk. Mandat UNIMSET berakhir pada tahun 2005. Pasca UNIMSET, PBB kemudian membentuk institusi dalam upaya mendukung pemerintah Timor Leste dan kepolisian Timor Leste. Dibentuklah United Nations Office in Timor Leste atau UNOTIL. Mandat yang berlaku untuk UNOTIL sebenarnya kepanjangan dari UNIMSET, hanya saja kemudian mandat tersebut lebih dibatasi pada program-program peacebuilding.
Asumsinya karena situasi Timor Leste sudah kondusif. UNOTIL berakhir pada tahun 2006. Secara garis besar, peran PBB di Timor Leste telah mendukung program peacemaking, peacekeeping, dan peacebuilding yang dituangkan dalam institusi atau badan ad hoc yang dibentuk oleh PBB. Dengan demikian, kita melihat evolusi atau transformasi peran yang dimainkan PBB berdasarkan pada prioritas yang perlu dilakukan. Kemudian saya akan menjelaskan dampak peran signifikan PBB. Nah, dalam menentukan strategi pembangunan perdamaian itu dibutuhkan berbagai dimensi. Nah, dimensi-dimensi itu saling berhubungan satu sama lain dan tidak dipisahkan dalam proses pembangunan perdamaian. Nah, kemudian PBB melakukan langkah-langkah pembangunan perdamaian saat setelah referendum berjalan. Yang pertama, pembangunan infrastruktur. Nah, ini sejumlah infrastruktur itu rusak parah. Kerusakannya terjadi di mana-mana, terutama pada saat menjelang referendum. Nah, UNTAED sebagai ujung tombak misi PBB mengorganisir badan-badan PBB antara lain UNDP, UNICEF, dan WHO melakukan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan dan perbaikan jalan yang pengerjaannya dapat dilangsungkan dengan adanya bantuan dana dari ADB atau Asian Development Bank dan Australia. Kemudian pembangunan fasilitas air bersih, pembangunan air bersih listrik yang melalui kerjasama PBB dengan Northern Territories Power and Water Authority Australia. Nah, kemudian pembangunan fasilitas kesehatan. Nah, dampaknya infrastruktur tersebut dapat dibangun sehingga kebutuhan rakyat Timor Leste dapat terpenuhi. Yang kedua adalah pelayanan sosial. Nah, pelayanan sosial itu mencakup sektor pendidikan dan kesehatan. Di sektor pendidikan, itu PBB melakukan rekrutmen guru dan rehabilitas sekolah. Nah, seenggaknya ada 6.000 guru yang direkrut dan disalurkan ke seluruh wilayah Timor Leste. Nah, seluruh guru tersebut diangkat jadi pegawai negeri yang digaji oleh otoritas UNTAED sebagai perwakilan PBB di Timor Leste. Nah, dampaknya tercatat lebih dari 173.000 siswa yang terdaftar dan mengikuti proses belajar mengajar. Di sektor kesehatan, WHO dan UNICEF melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap masyarakat Timor Leste dan melakukan tindakan pencegahan terhadap bahaya malaria. Kemudian dibantu oleh LSM asing seperti Charitas, MSF France untuk melakukan investigasi terhadap masyarakat yang terjangkit encephalitis dan melakukan tindakan preventif agar tidak meluas. Nah, dengan dilakukannya kegiatan tersebut, angka penderita serta kematian akibat malaria sama encephalitis dapat ditekan. Yang ketiga, pembangunan sektor ekonomi dan pengembangan masyarakat. Nah, di sektor ekonomi ini penekanan terhadap akses tenaga kerja menjadi kunci. Nah, sebelumnya ini banyak banget pengangguran. Nah, terus PBB ini membangun pusat jasa tenaga kerja dengan harapan dapat mempermudah akses masyarakat terhadap pekerjaan. Nah, selain itu PBB mendirikan komunitas-komunitas tenaga kerja dan memberikan pelatihan serta proyek pembangunan skala kecil. Nah, hasilnya lebih dari 140 proyek skala kecil terlaksana dengan menyerap setidaknya 4.400 orang. Dan yang keempat, pembangunan sektor keamanan. Nah, di sektor keamanan ini adalah sektor yang paling penting dalam proses stabilisasi dan untuk kasus Timor Leste ini sektor yang paling disorot. Nah, dilihat dari evolusi dan transformasi tugas PBB dimulai dengan Interfaith sampai UNIMSET pada tahun 99 sampai 2005 tidak lepas dari perhatian sektor keamanan. Nah, salah satunya dengan menempatkan pasukan penjaga perdamaian dalam waktu yang lama dengan tujuan mencegah dan meminimalisir konflik dan menciptakan rasa aman bagi rakyat Timor Leste. Nah, bahkan pada masa UNTAED tahun 99 sampai 2002 UNTAED mengendalikan seluruh organisasi militer resmi Timor Leste. Pengendalian itu di bawah UNTAED dengan upaya untuk membentuk bingkai pertahanan di Timor Leste serta mendukung proses DDR atau disarmament, demobilization, dan reintegration. Dari langkah-langkah tersebut dapat dikatakan bahwa PBB telah berhasil menciptakan rasa aman bagi rakyat
rakyat di Timor Leste. Nah, hal ini dapat dilihat dari kembalinya ratusan rakyat dari tempat-tempat pengungsian dan persembunyian ke daerah-daerah yang sebelumnya rawan konflik. Nah, yang terakhir, pembangunan politik. Sebagai sebuah negara baru dan sedang bertransisi, perlu upaya pembangunan politik dengan tujuan membentuk model dan sistem pemerintahan. Nah, PBB menawarkan dua model transisi pemerintahan. Yang pertama, model teknokratik, di mana PBB menawarkan peralihan secara berangsur-angsur. Yang kedua, model politik, di mana sebuah kabinet dibentuk dengan pemimpin UNTAED dan Timor Leste berbagi kekuasaan. Nah, yang kedua ini menjadi pilihan bagi transisi pemerintahan Timor Leste. Nah, dari sini pembangunan politik tercapai dengan baik dan dapat dilihat dengan terciptanya suatu pemerintahan transisi. Nah, apa sih kesimpulan yang dapat diambil dari podcast kali ini? Kesimpulannya adalah keberhasilan yang dicapai dalam operasi perdamaian PBB di Timor Leste itu sebenarnya dapat dijadikan referensi, cara dan strategi operasi perdamaian di tempat lain nantinya. Fokus mandat dan peran spesifik yang dimainkan terbukti secara kuat dapat memberikan hasil yang signifikan bagi pelaksanaan operasi perdamaian. Oleh karena itu, strategi serupa dapat dimainkan oleh PBB dalam setiap operasinya. Strategi peran dapat dimainkan karena tidak terbatas pada ruang atau wilayah tertentu. Tapi perlu diingat harus ada pendekatan kultural. Harus disesuaikan dengan konteks masyarakat tertentu dalam suatu wilayah. Namun penggunaan pendekatan tersebut dilakukan dalam kerangka peran spesifik sehingga proses dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berkonflik. Disinilah pendekatan kultural dapat dimanfaatkan sebagai pendukung keberhasilan operasi perdamaian. Kemudian saran mungkin sebaiknya PBB lebih bersikap adil dalam melakukan setiap tindakan. Contohnya dalam kasus ini kami menyoroti yaitu tindakan pasukan PBB dan Interfaith yang mereka membuka aduan masyarakat sipil terhadap kekerasan atau pelanggaran yang dilakukan oleh milisi pro-integrasi Indonesia dan melakukan penahanan terhadap orang-orang yang diduga kuat terlibat dalam tindak kekerasan. Dalam hal ini yang diduga untuk melakukan tindak kekerasan itu adalah pihak pro-integrasi Indonesia. Langkah itu kan sebenarnya subjektif dan cenderung merugikan masyarakat pro-integrasi Indonesia yang berakibat pada masyarakat pro-integrasi Indonesia banyak yang meninggalkan Timor Leste. Mengapa mereka hanya membuka aduan masyarakat sipil terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh milisi pro-integrasi Indonesia? Padahal kan tindak kekerasan itu tidak hanya dilakukan oleh milisi pro-Indonesia saja, tetapi dari kedua belah pihak mereka saling melakukan kekerasan, saling melakukan penganiayaan. Jadi mengapa yang dibuka aduannya hanya kepada masyarakat sipil yang pro kemerdekaan? Mengapa tidak mendengar pendapat dari masyarakat yang pro terhadap integrasi Indonesia? Kan kesannya di sini jadi hanya memihak salah satu pihak saja. Sekian podcast kali ini. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.